Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat serta nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Saya Nur Laila dengan NPM 2621230463 dari kelas RPLC. Saya sebagai moderator kelompok 4 dari tugas strategi pengajaran moral agama anak usia dini dengan tema pertemuan kelima tema 2 akan memaparkan aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD, aplikasi penanaman nilai-nilai cinta lingkungan, dan aplikasi penanaman nilai-nilai cinta tanah air. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Murnia, NPM 2621230491. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NPM 2621230459 dari Pokja Slawi Tegal, kelas RPLC Prodi PG PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, saya dari Pokjar Tegal Slawi, saya RPLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roipa, NPM 2621230456, kelas RPLC Prodi PG PAUD. Saya Elvi Sabrina Hikmahwati, NPM 2621230467. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Astuti, kelas RPLC dari Pokjar Tegal Slawi. Perkenalkan, nama saya Nur Fausia, NPM 2621230469. Saya dari Pokjar Tegal Slawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Evi Sulfika, NPM 2621230466, kelas RPLC Pokjar Tegal Slawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Widianingsi dengan NPM 2621230455, program Prodi PG PAUD RPL semester genap kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markona, NPM 2621230484. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meida Zulfatun Nikmah, NPM 2621230489, program studi PG PAUD. Latar belakang.
Setiap tindakan guru atau orang tua dalam melaksanakan suatu kegiatan pendidikan sepatutnya dilandasi oleh keputusan profesional yang diambil berdasarkan informasi dan pengetahuan yang sekurang-kurangnya meliputi 3 hal, yaitu apa yang diketahui tentang proses berguru dan perkembangan anak, apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan setiap individu anak di dalam kelompoknya, serta pengetahuan tentang konteks sosial kultural di mana anak hidup. Untuk itu, kami akan memaparkan materi tentang hakikat aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD, aplikasi penanaman nilai-nilai cinta lingkungan, dan aplikasi penanaman nilai-nilai cinta tanah air. Pembahasan pertama, aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD. A. Hakikat aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD. Pengembangan moral anak di taman kanak-kanak adalah suatu upaya pendidikan yang bertujuan mengenalkan aturan kehidupan manusia dalam konteks hubungan sosial di antara sesama manusia sejak dini. Upaya ini bukan saja seiring dengan kehidupan berbudaya, tetapi jauh lebih penting lagi sebagai proses regenerasi peradaban dalam rangka pelestarian etika, norma, dan nilai-nilai luhur kehidupan manusia sejak dini. Itulah urgensinya yang menyebabkan aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD menjadi suatu hal strategis dan tepat dilaksanakan. Salah satu contoh aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD adalah mereka didekatkan dengan berbagai kegiatan yang kreatif dan menyenangkan, tetapi senantiasa diwarnai oleh pendekatan moral yang dimunculkan dalam bentuk kegiatan rutin ataupun spontan dan terprogram dengan baik. Anak diajak mengenal teman seusianya, saling memberi, meminjamkan sesuatu kepada yang membutuhkannya, dan membiasakan peduli serta sikap berterima kasih terhadap kebaikan orang lain. Tidak ubahnya konteks kehidupan mereka seperti sebuah miniatur kehidupan umat manusia. B. Program kegiatan aplikasi moral di lembaga PAUD. Pelaksanaan program kegiatan aplikasi moral di lembaga PAUD adalah wujud dari pentingnya manusia sejak usia dini mengenal arti dari aturan kehidupan di dunia ini. Sekecil apapun ruang lingkup kehidupan manusia, niscaya memerlukan aturan agar dalam perjalanannya mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban hidup. Pengetahuan tentang hakikat anak didik dalam kaitannya dengan pembentukan karakteristik ini penting dalam memperkirakan ataupun menyusun kegiatan yang akan dilakukan. Bahan yang dibutuhkan dan perlu disiapkan, interaksi apa yang perlu ada, pengalaman apa yang harus anak rasakan, cara menjaga kegiatan tersebut agar sesuai dengan prinsip kesehatan bagi anak, cara menarik minat anak, dan mendesain suatu kegiatan yang menantang anak tetapi dapat dicapai oleh anak itu sendiri. Pembelajaran moral dalam konteks ini tidak semata-mata sebagai suatu situasi seperti yang terjadi dalam kelas-kelas belajar formal di sekolah. Apalagi pembelajaran ini ditujukan pada anak-anak usia dini dengan ciri utamanya senang bermain. Dari segi tahapan perkembangan moral, strategi pembelajaran moral berbeda orientasinya antara tahapan yang satu dengan lainnya. Pada anak usia 0-2 tahun, pembelajaran lebih banyak berorientasi pada latihan aktivitas motorik dan pemenuhan kebutuhan anak secara proporsional. Pada usia 2-4 tahun,
pembelajaran moral lebih diarahkan pada pembentukan rasa kemandirian anak dalam memasuki dan menghadapi lingkungan. Pada usia 4-6 tahun, strategi pembelajaran moral diarahkan pada pembentukan inisiatif anak untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan perilaku baik dan buruk. Esensi yang perlu menjadi bahan pemahaman guru dan para orang tua dalam menentukan berbagai kegiatan dan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar adalah pengetahuan tentang teknik membentuk tingkah laku anak yang sesuai nilai-nilai moral. Teknik-teknik itu meliputi hal berikut. Yang pertama, memahami tingkah laku anak dengan sewajarnya. Yang kedua, mengabaikan tingkah laku yang tidak pantas. 3. Mengalihkan perhatian dari kegiatan yang negatif. 4. Mencontohkan keteladanan yang baik. Kemudian memberikan hadiah atau reward atas prestasi yang diraih. Mengadakan perjanjian atau persetujuan formal sehingga tuntutan lebih jelas. Membentuk tingkah laku anak yang cukup kompleks. Mengubah lingkungan di sekitar anak, terutama lingkungan rumah. Memuji tingkah laku anak yang positif. Selanjutnya, mengajak anak untuk melakukan sesuatu yang membangkitkan perasaan. Memberikan tantangan yang sifatnya bersahabat terhadap anak yang dianggap mampu. Menggunakan akibat yang wajar dan alamiah. Membiarkan anak untuk belajar mengalami. Mensugesti suatu pikiran ke dalam jiwa anak, meminta atau menghimbau anak untuk melakukan sesuatu bagi orang tua, memberikan peringatan atau isyarat baik secara verbal maupun non-verbal, menanamkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, memecahkan perselisihan dengan argumentasi yang logis, menentukan batasan aturan dibuat seefektif mungkin. Penerapan pengembangan moral di lembaga PAUD, yaitu anak dapat mengalami perkembangan moral jika dirinya mendapatkan pengalaman berkenaan dengan moralitas. Perkembangan moral anak ditandai dengan kemampuan anak yang memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku. Mengingat moralitas merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, maka manusia sejak dini harus mendapatkan pengaruh yang positif untuk menstimulasi perkembangan moralnya. Perkembangan moral anak tidak terlepas dari lingkungan di luar rumah, seperti pada lingkungan sekolah. Dari lingkungan sekolah, terutama pada pendidikan anak usia dini, perkembangan moral anak sangat penting dan tentunya dibutuhkan peran pendidik dalam pengembangannya. Oleh karena itu, pendidik harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya 1. Memperlakukan anak dengan kasih sayang, adil, dan hormat. 2. Menjadikan dirinya sebagai contoh atau tokoh panutannya. Yang ketiga, memberikan perhatian khusus secara individual agar dapat mengenal secara baik anak didiknya. Yang keempat, membetulkan perilaku yang salah pada anak didiknya. Dalam kaitannya dengan penerapan pengembangan moral di lembaga PAUD, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, program ini dapat dilaksanakan dengan banyak alternatif, mulai dari program terintegrasi, program sisipan, ataupun program khusus. Contoh penerapan pengembangan moral dan nilai-nilai agama bagi anak usia dini dapat diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan. Misalnya yang pertama yaitu kegiatan bersalaman saat anak datang ke sekolahan, dan yang kedua menyapa dengan keselamatan dari pagi, siang, sore, ataupun dalam waktu yang tertentu. Dan yang ketiga,
Bermain bersama di luar kelas dengan membiasakan budaya antri saat menggunakan mainan secara bergantian. 4. Belajar membantu teman dengan meminjamkan barang ataupun mainan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Yang kelima, berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Yang keenam, memanfaatkan buku cerita dengan berkenaan pengalaman mulai dari nilai-nilai moral kehidupan. Yang ketujuh, memanfaatkan metode bercerita dan mendongeng sebagai wahana pemenanaman moral kepada anak secara tersembunyi. Yang terakhir, yang kedelapan, memanfaatkan peringatan keagamaan dan melibatkan sebagai momentum untuk mendekatkan dan memberi pengalaman nyata kepada anak dalam penanaman moral dan nilai-nilai agama. Pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi penanaman nilai-nilai cinta lingkungan. A. Hakikat aplikasi penanaman cinta lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia sejak dini perlu diperkenalkan hakikat lingkungan di sekitar hidupnya. Sesuai dengan julukan zoopolitik, manusia memiliki kecenderungan untuk bergaul dan saling bergantung dengan sesama. Pengertian yang demikian harus diperkenalkan kepada seluruh anak usia dini agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik bahwa segala sesuatu yang ada di luar dirinya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh dirinya. Itulah hakikat lingkungan. Tujuan dari kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional nomor keputusan 07-MNLH-06-2005 nomor 05-6-KB-2005 tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup yang ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2005 di Jakarta, yaitu 1. Kerjasama di antara kedua belah pihak. 2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan lingkungan hidup kepada peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, mutu sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi 1. Koordinasi dalam menyusun program pendidikan lingkungan hidup jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, pengembangan lingkungan hidup sebagai wadah atau sarana untuk menciptakan perubahan perilaku manusia yang berbudaya lingkungan. Yang ketiga, peningkatan pendidikan lingkungan hidup pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang keempat, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendidikan lingkungan hidup. Yang kelima, peningkatan peran serta untuk berpartisipasi dalam pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup harus memiliki pendekatan yang sifatnya interdisiplin dengan menarik ciri atau isi spesifik dari disiplin ilmu, sehingga memungkinkan pendekatan yang holistik dan perspektif yang seimbang dan dapat dilakukan dengan cara mempromosikan nilai dan pentingnya secara eksplisit, mempertimbangkan atau memperhitungkan, meningkatkan kemampuan peserta didik, menghubungkan atau relating kepekaan terhadap lingkungan hidup,
membantu peserta didik untuk menemukan atau discover gejala dan penyebab masalah lingkungan, memberikan tekanan mengenai kompleksitas masalah lingkungan. B. Pendekatan dan metode pendidikan lingkungan hidup sebagai sebuah upaya untuk mengubah cara pandang dan perilaku segenap komponen masyarakat agar memiliki kepedulian dan kelestarian yang lebih baik tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Kegiatan pendidikan lingkungan hidup memerlukan metode atau pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik, persoalan, dan kelompok sasaran yang dihadapi. Di bawah ini terdapat beberapa pendekatan atau metode yang umum digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, pendekatan tatap muka, yaitu metode pembelajaran yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap kondisi real atau nyata. Yang kedua, pendekatan non-tatap muka, yaitu pendekatan instruktur atau pengajar atau narasumber tidak bertemu langsung dengan para peserta. Yang ketiga, metode pembelajaran didasarkan kelompok umur, disarankan dengan aktivitas atau permainan untuk mengajarkan konsep. Terima kasih. Teknik-teknik dasar presentasi dalam pendidikan lingkungan hidup. Perlu diingat bahwa sebuah presentasi tidak hanya membawa misi untuk memberi informasi, memberi ilustrasi, memutuskan suatu materi, mendiskusikan suatu materi. Akan tetapi, lebih penting lagi bahwa presentasi membawa misi untuk dapat membangkitkan antusiasme audiens, anak usia dini khususnya. Melakukan persuasi atau bujukan, membuat audiens mampu mengajukan pertanyaan, memotivasi. Oleh karena itu, dalam sebuah penyajian presentasi, kita patut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pentingnya menciptakan suasana yang tepat dan membawakan sikap yang tepat pada saat menyajikan dan sifat presentasi. 2. Tepat menyesuaikan gaya untuk menyajikan presentasi. 3. Melakukan persiapan sebelum presentasi. 4. Memahami metode penyampaian data. 5. Pendekatan profesional terhadap penggunaan alat-alat bantu audio visual. 6. Penggunaan bahasa secara terkendali dan terencana atau ucapan jelas dan ringkas. Pembahasan yang terakhir adalah aplikasi penanaman nilai-nilai cinta tanah air. A. Hakikat aplikasi penanaman nilai-nilai cinta tanah air. Rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat di mana ia tinggal, yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya. Pendidikan berbasis nilai-nilai budaya dapat dijadikan sebagai sebuah alternatif untuk menumbuh kembangkan rasa bangga yang akan melandasi munculnya rasa cinta tanah air. B. Mempertebal cinta tanah air. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta bernegara dalam kehidupan bermasyarakat.
Kehendak bangsa untuk bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama dalam mewujudkan nasionalisme. Dengan demikian, tidak pada tempatnya untuk mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Adapun rumusan paham kebangsaan telah tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Menanamkan sikap cinta tanah air dan berwarga negara. Perwujudan rasa persatuan dan cinta tanah air harus kita laksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat tinggal. Bahkan dimanapun kita berada, rasa cinta tanah air bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara, antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai pelajar, kita harus bertanggung jawab belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Yang kedua, mencintai produk-produk dalam negeri, karena sekarang ini banyak sekali produk asing. Untuk itu, sebagai warga negara yang cinta tanah air, tetap mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan itu antara lain diwujudkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, mencintai dan mempertahankan budaya Indonesia. Yang keempat, mengadakan upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar negara. Mengenang kembali jasa pahlawan atau pejuang kemerdekaan dan melakukan introspeksi pada diri kita mengenai kontribusi yang diberikan untuk mengisi kemerdekaan merupakan cara yang dapat kita lakukan sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai rasa cinta tanah air dalam memaknai kemerdekaan. Mengenang jasa perjuang kemerdekaan bukan hanya mengetahui sejarah pejuang mereka saja, namun kita harus bisa menjadikan perjuangan mereka sebagai motivasi untuk berjuang memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Cinta tanah air dengan cara melestarikan budaya. Indonesia sudah sangat dikenal dengan kebudayaannya, karena Indonesia memiliki beragam suku dan juga memiliki beragam kebudayaan yang berbeda dari setiap suku. Nilai yang unik yang dapat menggugah ketertarikan dari warga mancanegara di belahan dunia. Terbukti saat ini banyak sekali budaya kita yang dilirik oleh negara-negara lain. Untuk itu, salah satu sikap yang dapat kita tunjukkan bahwa kita cinta tanah air adalah dengan cara melestarikan budaya tanah airnya. Kebudayaan merupakan cermin dari suatu negara, di mana kebudayaan suatu negara dapat dikenal oleh seluruh dunia. Tinggal bagaimana sikap kita melestarikan kebudayaan tersebut yang dimiliki sekarang. Zaman modernisasi tidak harus menggilas kebudayaan yang sudah ada, tetapi bagaimana tren modernisasi yang harus mengikuti kebudayaan kita. Itu yang harus kita pikirkan bersama oleh semua pihak.
Peran guru dalam pengembangan moral dan penanaman nilai-nilai cinta lingkungan dan tanah air. Menurut Puji Triwidodo 2008, ada indikasi bahwa anak didik Indonesia saat ini kurang memiliki minat terhadap pendidikan moral dalam pembelajaran di sekolah. Ini merupakan problem besar bagi bangsa. Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda, khususnya pelajar. Mereka adalah harapan kita. Sudah sepantasnya energi dan perhatian kita curahkan kepada pelajar demi terwujudnya masa depan bangsa yang memiliki ketahanan nasional yang tangguh. Krisis nasionalisme yang dialami bangsa Indonesia merupakan hasil sebuah proses kompleks sejarah kepemimpinan nasional yang memberikan dampak pada jiwa-jiwa rakyatnya. Ancaman dan hambatan pelajar dalam menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air adalah lingkungan dan globalisasi. Mereka adalah digital native, lahir dan besar di era digital. Mereka lahir di masa yang memanjakan fisik dan mobilitas seseorang, yaitu pelajaran mengenai tugas dan kewajibannya sebagai warga negara dianggap sebuah hal yang membosankan. Dari inilah peran pendidik sangatlah penting untuk pengembangan moral dan penanaman nilai-nilai cinta lingkungan dan tanah air. F. Pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Sikap cinta tanah air harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini agar dapat menjadi manusia yang dapat menghargai bangsa dan negaranya. Misalnya, dengan kegiatan upacara setiap hari Senin dengan menghormat bendera merah putih, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengucapkan Pancasila. Meskipun lagu Indonesia Raya masih sulit dan panjang untuk ukuran anak usia dini, tetapi dengan membiasakan mengajak menyanyikannya setiap hari Senin, maka anak akan hafal dengan sendirinya dan bisa memahami isi lagu. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah memperingati Hari Besar Nasional dengan kegiatan lomba atau pentas budaya, mengenalkan aneka kebudayaan bangsa secara sederhana dengan menunjukkan miniatur candi dan menceritakannya. Kemudian gambar rumah dan pakaian adat, mengenakan pakaian adat pada saat Hari Kartini, serta mengunjungi museum terdekat dan mengenal para pahlawan. Kesimpulan, pengembangan moral anak usia dini dilakukan supaya terbentuk sikap moral. Pembentukan sikap moral pada anak, khususnya pada anak usia dini, memerlukan perhatian serta pemahaman terhadap dasar-dasar serta aneka macam kondisi yang mempengaruhi dan menentukan sikap moral. Sikap cinta tanah air perlu ditanamkan semenjak dini, supaya sebagai generasi penerus bangsa sanggup mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan menghindari penyimpangan-penyimpangan sosial yang sanggup merusak norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.